Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu pada pertemuan yang ketiga pada kompetensi dasar yang kedua. Perkenalkan, Ibu Penny Triastuti dari SMP Negeri 272 Jakarta yang bertempat di Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang akan kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pintu hati dan pikiran kita terbuka agar kita juga dapat mudah menerima pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Birama 4/4, kita mulai pada ketukan yang keempat. Hiduplah Indonesia, Indonesia telah maka kita akan masuk kepada materi yang akan kita pelajari pada hari ini pada kompetensi dasar yang kedua, memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi kita yang pada hari ini kita pelajari adalah tentang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya akan Ibu informasikan tentang tujuan-tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah bersyukur atas keberadaan norma yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, menyadari pentingnya mematuhi norma-norma dalam mewujudkan keadilan. Yang ketiga, menunjukkan perilaku sesuai dengan norma. Keempat, menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memahami pentingnya perilaku pada norma hukum dalam mewujudkan keadilan. Akan Ibu lanjutkan dengan pembahasan dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Perilaku patuh terhadap norma. Apa itu patuh? Patuh itu adalah taat pada aturan-aturan yang berlaku. Kita melaksanakan aturan-aturan yang berlaku. Kita melaksanakan norma-norma yang ada dalam masyarakat kita. Itu namanya patuh. Seperti pada pertemuan yang lalu dibahas dalam norma agama, umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Berarti merupakan perilaku patuh terhadap norma agama. Begitu juga dengan umat-umat yang lainnya. Umat yang lainnya patuh melaksanakan ajaran-ajaran sesuai dengan agama atau Alkitab suci. Kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita patuh terhadap aturan agama kita. Bagaimana dengan norma yang lainnya? Seperti norma kesusilaan. Kita berkata yang sopan kepada orang lain, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua kita, termasuk dalam perilaku patuh.
kita menghormati bapak ibu guru kita, menghormati anggota keluarga kita yang lain. Itu juga termasuk perilaku patuh dalam norma kesopanan. Norma yang selanjutnya itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan bahwa aturan itu berasal dari hati nurani kita. Hati kita membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan hati nurani kita bahwa itu benar, maka kita melaksanakan kepatuhan terhadap aturan atau norma kesusilaan. Ada satu ujian nasional pernah Ibu contohkan, ya, kita harus berlaku jujur, tidak boleh mencontek kepada teman kita ataupun kepada catatan yang sengaja kita siapkan misalnya. Selanjutnya kepada norma hukum. Dalam norma hukum, bagaimana cara kita patuh terhadap norma hukum? Negara banyak membuat peraturan-peraturan, undang-undang, peraturan pemerintah, ya, peraturan daerah. Terhadap peraturan-peraturan tersebut, apabila kita melaksanakan sesuai dengan aturan, maka kita punya perilaku patuh terhadap aturan tersebut. Sekarang, yang paling gampang di sekolah, apa perilaku patuh terhadap norma hukum yang ada di sekolah? Ya, karena sekolah kan juga termasuk dalam pemerintahan. Ya, kamu patuh terhadap atau mentaati tata tertib sekolah. Contoh, ya, setiap hari Senin, peserta didik wajib mengikuti upacara bendera. Kamu melaksanakannya, kamu mengikutinya, berarti kamu patuh terhadap peraturan. Setiap sekolah punya aturan jam berapa masuk sekolah, jam berapa harus sudah berada di sekolah. Ketika kamu mematuhinya, kamu datang tepat waktu, maka kamu sudah punya perilaku patuh terhadap aturan atau norma hukum yang ada di sekolah. Namun yang perlu kalian ketahui, kadang dalam masyarakat ada juga perilaku yang tidak patuh, perilaku yang melanggar norma. Ya. Di setiap norma juga ada, dari norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, ataupun norma hukum. Ya. Norma agama, apa contohnya? Tadi Ibu nyatakan apa nak? Sholat 5 waktu, kamu tidak sholat. Ya. Puasa, kamu nggak puasa. Nah, termasuk tidak patuh. Kemudian ke dalam norma kesopanan. Perilaku tidak patuhnya bagaimana? Ada sopan santun yang berlaku di dalam masyarakat kita. Menghormati orang lebih tua, bertemu dengan orang, mengucapkan salam, berpakaian sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat kita. Kalau kita melanggarnya, kita berpakaian tidak sesuai dengan masyarakat kita, maka dianggap melanggar aturan atau tidak patuh terhadap aturan. Dalam keluarga ada aturan, kalau mau pergi keluar rumah maka harus pamit dan mengucapkan salam. Tapi ketika seorang anak atau anggota keluarga keluar dari rumah, pergi dari rumah untuk melaksanakan aktivitas, dia tidak pamit, tidak mengucapkan salam, berarti juga tidak patuh terhadap peraturan. Norma kesusilaan juga sama. Ada banyak orang yang melanggar. Ya. Dalam hatinya mengatakan, ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Ketika dia mencontek, ketika dia mencuri, dia tahu bahwa itu adalah tidak benar. Seharusnya tidak dilakukan, tapi dia tetap melakukannya. Maka dianggap dia tidak patuh atau melanggar norma kesusilaan. Apalagi yang terakhir ini norma hukum. Ya. Banyak orang melanggar peraturan norma hukum. Di jalan raya, Ibu suka lihat nih, seusia kalian sudah naik motor, bawa motor sampai ke jalan raya. Ya. Tidak punya SIM, karena belum berusia 17 tahun. Jangankan SIM, KTP saja belum. Ya. Pengendara motor ada yang tidak menggunakan helm. Itu kan berarti melanggar peraturan, perilaku yang melanggar peraturan atau tidak patuh terhadap peraturan atau norma hukum yang berlaku. Nah itu jadi ya contoh-contoh perilaku yang melanggar aturan yang ada di dalam sekitar masyarakat kita. Kenapa kita harus patuh? Ya. Kadangkala orang patuh sama peraturan itu hanya karena takut akan sanksinya. Saya nggak mau melanggar peraturan, saya mau patuh sama peraturan supaya nggak dapat sanksi. Mungkin betul juga, tapi itu hanyalah alasan yang kecil. Yang paling baik dan paling benar adalah ketika kita patuh terhadap peraturan,
itu merupakan suatu kebutuhan kita, bahwa memang itu adalah sesuatu yang paling benar dan paling baik yang memang kita butuhkan. Supaya apa? Supaya tujuan dari norma itu tercapai, yaitu apa? Menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, menciptakan keamanan ataupun kenyamanan, baik bagi diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita ataupun lingkungan sekitar kita. Itu namanya patuh terhadap peraturan sesuai dengan kebutuhan kita, maka lama-kelamaan menjadi kesadaran bagi diri kita untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Kalau sudah merupakan kebutuhan, sudah menjadi kesadaran dari dalam diri kita, maka akan nikmat dan menyenangkan melaksanakan peraturan tersebut. Nah, oleh sebab itu, ya, mematuhi peraturan harus kita budayakan. Sejak kapan? Sejak kita kecil. Di lingkungan mana? Dari lingkungan keluarga. Kita sudah biasakan. Karena dibiasakan dari kecil di dalam lingkungan keluarga, maka akan menjadi kebiasaan dan kebudayaan sampai dia besar dan dewasa. Apa saja yang perlu dibiasakan? Apa saja yang perlu dibudayakan? Ada beberapa hal. Ada 3 hal yang akan disebutkan di sini. Satu adalah budaya malu. Ya. Karena dia sudah biasa disiplin, maka dia akan malu kalau dia tidak disiplin, kalau dia melanggar aturan. Contoh, dia melaksanakan segala sesuatu misalnya tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Ketika dia datang terlambat, maka dia akan malu. Malu, saya datang terlambat. Nanti dilihatin teman-teman ketika dikasih sanksi sama bapak ibu guru. Itu budaya malu. Atau juga biasa membuang sampah pada tempatnya, di tempat sampah. Ketika dia buang sampah tidak pada tempatnya, maka dia malu. Saya buang sampah sembarangan. Nah, itu budaya malu. Dari dalam diri kita kesadarannya. Kita masuk kepada budaya yang kedua, yaitu budaya tertib. Tertib itu sebenarnya sesuai dengan peraturan. Nah, budaya tertib ini juga dibiasakan sejak kecil. Tertib itu sesuai dengan aturan. Contoh kalau dalam beribadah, misalnya dalam kegiatan sholat, kita harus tertib. Ada aturan-aturannya. Pertama kita harus apa, kedua apa, ketiga, dan seterusnya. Ya. Tidak boleh yang pertama jadi kedua, yang kedua jadi ketiga, atau bahkan dibolak-balik, itu nggak boleh. Atau tertib yang paling gampang adalah tertib antri. Ya. Tertib antri di mana? Bisa di supermarket, atau di tempat makan, atau di bioskop, atau di kantor-kantor pelayanan pemerintahan, atau di bank bisa juga. Biasanya itu membiasakan juga budaya tertib. Antri, sudah ada nomor antriannya, atau tidak ada nomor antrian, siapa yang datang duluan maka dia akan dilayani lebih dulu. Kalaupun tidak mengantri seperti itu, mungkin ada antrian menggunakan kartu ataupun nomor. Itu budaya tertib. Yang ketiga adalah budaya bersih. Bersih di sini artinya bukan sekadar bersih lingkungan sekitar kita saja, tapi bersih dari dalam diri kita juga bisa. Seperti apa misalnya? Kita jaga kesehatan jasmani kita. Kita biasakan mandi sehari 2 kali, berarti bersih diri kita, bersih jasmani kita. Menggosok gigi pagi dan malam hari. Bersih rohani juga bisa dalam diri kita. Bersih pikiran, bersih hati, tidak iri, tidak dengki, tidak punya niatan-niatan yang negatif, baik terhadap diri ataupun terhadap orang lain. Itu bersih, ya, budaya bersih. Semua budaya ini harus kita biasakan sejak kita kecil. Maka keluargalah yang mempunyai peran utama dalam membudayakan 3 budaya tadi. Budaya apa saja? Budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Patuh pada peraturan, budaya-budaya tadi kita bahas tadi, itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Yang pertama dari dalam pribadi diri kita, bahwa budaya patuh terhadap aturan itu merupakan yang pertama adalah faktor pribadi dari diri kita sendiri. Kebutuhan diri kita bahwa kita memang harus tertib, kita harus patuh terhadap peraturan. Bahwa ketika kita mematuhi peraturan, maka akan memberikan manfaat bagi diri kita. Jadi kita punya dorongan yang kuat dari dalam diri kita bahwa kita mau patuh, kita mau disiplin, kita mau tertib. Itu yang pertama. Yang kedua, kadangkala kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau norma itu dipengaruhi juga oleh lingkungan. Lingkungan berarti adalah apa yang ada di sekitar kita. Kadangkala mungkin kita terpengaruh oleh orang lain, oleh teman kita. Tadinya kita biasa tertib, biasa
membuang sampah pada tempatnya. Biasa juga datang sekolah tepat waktu. Tapi tiba-tiba ketika kita bertemu dengan teman, dia mengajak ya tidak baik. Yuk, kita mau bolos saja. Karena sudah terlambat. Ya. Kamu ngikutin. Kamu ikut membolos. Maka ketidakpatuhan kamu itu dipengaruhi, ya, lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Siapa? Teman kamu. Itu contoh bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor. Dari dalam diri kita dan dari lingkungan di sekitar kita. Maka kalau dalam diri kita sudah kuat, maka kita carilah lingkungan atau kita harus berada di lingkungan yang memang memberikan pengaruh yang baik bagi diri kita agar kita menjadi manusia atau anggota masyarakat yang mempunyai ketertiban atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Nah, inilah nak akhir dari materi pada pertemuan ketiga tentang perilaku patuh terhadap norma yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, keamanan, dan kenyamanan. Di akhir, Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu sebarkan atau bisa kamu lihat nanti di PowerPoint selanjutnya ataupun nanti bisa Ibu kirim lewat grup PPKN kelas kita. Apa tugasnya? Tugasnya adalah setiap siswa membuat slogan yang berisi kata-kata atau kalimat ajakan untuk melaksanakan budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Cara-caranya atau ketentuannya nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut pada lampiran atau pada PowerPoint yang sudah Ibu buat. Nah, itulah nak materi kita pada hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami, dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terhindar dari hal yang negatif, dan mempunyai kemanfaatan bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa, dan negara kita. Ibu rasa cukup materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita berdoa. Kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!